Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Maulana Sadewa dari Prodi D4 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu brand lokal yang lahir di Bandung. Untuk itu tonton ya video ini sampai habis. Nah, ini dia produk yang saya akan kenalkan, yaitu Maternal Disaster. Nah, Maternal itu merupakan brand clothing di luar konvensional yang berasal dari Bandung sejak tahun 2003. Mereka tuh tidak hanya mewakili kehalusan pemikiran yang lebih maju, tapi mereka juga mencerminkan isu-isu mereka tuh seperti sebuah album musik, dan mereka mencerminkan setiap artikel mereka seperti sebuah lagu yang mereka tulis. Nah, sejarah terbentuknya Maternal Disaster. Nah, sekitar tahun 1996 sampai 1997 di Bandung itu terjadi fenomena di dunia streetwear, atau kita bisa sebut lokalnya brand. Nah, angkatan pertamanya tuh ada brand kayak 347, UNKL, No Label, Airplanes, Ova Research, dan masih banyak lagi. Nah, dari situ tuh anak-anak muda Bandung, pelajar Bandung mulai ikut-ikutan tuh meramaikan. Ada yang membuat brand serius, ada juga yang tidak serius. Nah, salah satu yang seriusnya tuh ada namanya Maternal Disaster. Nah, Maternal itu didirikan oleh 4 orang dan masih berdiri sampai sekarang gitu. Berarti udah 17 tahun berkecimpung di dunia clothing. Mereka juga tidak hanya menjual t-shirt saja, tapi ada jaket, ada parfum, ada tas, dan masih banyak lagi. Untuk lebih lanjutnya, kita bisa simak video wawancara dengan salah satu owner dari Maternal Disaster. Simak video berikut ini. Halo, Monkey Sobat TV. Saya Vidi dari Maternal. Saya owner Maternal sekaligus salah satu co-founder dari Maternal Disaster. Gini sebenarnya, kenapa namanya Maternal Disaster ya? Awalnya tuh dulu 2002 akhir, saya tuh sering nongkrong gitu di distro. Nah, pada zaman itu tuh distro tuh cuman menjual merchandise band sama rilisan. Saya sering nongkrong di sana sama Agan kebenaran waktu itu shopkeeper di sana. Kalau saya sering nongkrong di sana. Nah, si komunitasnya itu tuh sebenarnya bisa dibilang mandiri lah. Jadi apapun yang dia jual tuh, yang kita jual tuh kita bikin sendiri. Jadi nyablon sendiri, semua sendiri. Sampai pada akhirnya karena saya sering nongkrong di sana, jadi ikut-ikutan sebenarnya. Awalnya ikut-ikutan aja. Wah, bisa bikin ginian nih. Saya kebenaran bisa gambar. Nah, awalnya ikut-ikutan sih dari situ. Dari situ mulailah nyoba-nyoba. Mulainya dari kaos nyoba sendiri, bikin tag sendiri, semuanya sendiri. Nah, dari situ mulailah berkembang ke produk-produk yang lain. Kalau secara konsep garis besar Maternal itu sebenarnya adanya di musik ya. Musiknya musik yang kita suka. Itu kebanyakan memang musiknya musik keras. Dan karena kita juga senang nonton film dan spesifiknya ke film horor, jadi kita banyak terinspirasi juga dari film-film horor, dan yang artworknya pun sebenarnya nggak jauh beda lah dengan band-band yang tadi gitu ya. Sebenarnya saya juga baru nemu 2 tahun terakhir ini ya caranya tuh, karena dari dulu tuh bener-bener otodidak, karena kita nggak pernah dari awal tuh nggak pernah niatnya untuk berdagang. Tadi juga kan saya bilang niatnya emang ikutan keren-kerenan lah gitu. Jadi wah keren nih pakai baju buatan sendiri gitu. Cuman mengembangkannya nih ya bingung. Mengembangkannya gini, sebenarnya target marketnya Maternal tuh hanya anak SMA dan kuliah yang suka musik gitu kan. Ini baru nemu 2 tahun terakhir ya saya sebenarnya. Awalnya saya bikin yang pakai anak-anak karena komunitas ya. Yang pakai anak-anak, dipakai siapa jadi mutual gitu ya. Jadi kasarnya menular gitu. Nah, itu tuh sebenarnya awalnya kita bikin aja yang kita suka. Klasik sih memang ya, cuman apa yang kita suka bikin,
Terus pada akhirnya ketika ada temen yang suka dan dia punya band, nah mau dong pakai kaos kalian, main aja nih dia ya. Ketika dia main kan nonton banyak tuh, yang nonton itu melihat, oh pakai kaos ini nih si ini, dia beli kan, dibawa ke rumah. Adiknya biasa, kalau anak kecil kan biasanya suka apa namanya, suka begog lah, pengen kayak kakaknya, dia beli kan. Bapaknya pengen kelihatan muda, pengen juga nih, Kang di mana meser kaos teh gitu kan. Oh di dia, belilah bapaknya. Nah ketika si anak ini ke sekolah, si bapaknya ke kantornya, ketika si anak adiknya itu ke sekolahnya, semua tuh jadi ngikutin kan. Nah pada akhirnya si produk itu nyari pasarnya sendiri sebenarnya. Jadi kita nggak usah harus nyari kita bikinnya buat anak kecil, kita buat yang anak dewasa yang sesimpel mungkin, nggak usah sebenarnya. Makanya kita bikin aja yang kita suka dengan ada beberapa rumus yang selalu kita bikin memang. Nah dari situ tuh sebenarnya kita juga kaget kok yang belinya kenapa ini, target kita bukan ini sebenarnya gitu. Pada akhirnya ya si produk tuh nyari pasarnya sendiri. Jadi intinya sebenarnya ada di promo sih, itu yang paling penting. Promo dalam artian ngebangun si brand ini tuh ada dua kan, promo tuh. Jadi ngebangun karakter si brand sama selling juga kan penting ya. Jadi ngebangun karakter tuh dari apa? Ya dari yang tadi, yang sesuai karakter si brand itu. Tapi kalau selling itu lebih ke marketingnya, di mana kotanya, ya tempatnya yang bagus, terus mungkin ada sale, mungkin ada direct langsung ke konsumen seperti apa, free apa. Nah itu promo di selling. Tapi kalau promo di karakter si brand itu ada di yang kayak tadi saya bilang gitu. Jujur kalau saya mah dulu enggak sebenarnya, nggak ada modal besar, maksudnya karena memang nggak ada niat bisnis, jadi kita bukan modal kayak uang jajan. Tapi kalau sekarang tuh saya lihat memang kalau pengen langsung yang emang sekarang udah susah sih ya, kalau misalnya mau seadanya. Kalau menurut saya sekarang tuh memang harus cukup lah, nggak kecil juga nggak gede, tapi cukup buat apa ya, cukup buat tadi produksi sama promo. Oh penting. Misalnya kan kita tuh udah sekitar berarti 16 tahun ya. 16 tahun maternal berdiri itu ya 16 sering gonta-ganti tim. Maksudnya kita pernah berlima, kita pernah bertiga, akhirnya berdua lagi. Nah sebenarnya itu kan ada banyak kasusnya di komunikasi, ada yang meninggal juga waktu itu temen. Jadi komunikasi itu penting buat di situ tuh sebenarnya, buat di tim. Jadi kalau kita nggak satu visi misi nggak akan jalan sebenarnya. Kan yang ngerusak sesuatu itu sebenarnya dari dalam, nggak akan dari luar sebenarnya. Kalau di dalamnya udah nggak akur, udah rusak, ya pasti keluarnya juga pasti rusak gitu. Kalau maternal tuh banyak banget kolaborasi sebenarnya ya. Mungkin kalau saya bisa sombong tuh mungkin di Indonesia baru kita yang pertama kali bikin kolaborasi dulu 2008 kalau nggak salah. 2008-2009 kita kolaborasi sama brand sepatu namanya Mat Kultur, udah nggak ada brandnya. Kita bikin sepatu waktu itu, sepatu kulit. Nah sebenarnya dari itu sampai sekarang tuh saya udah nggak bisa ngitung sebenarnya. Mungkin ada sekitar lebih dari 50 kita kolaborasi itu. Jadi kolaborasinya sama artis, sama brand lagi, sama toko, sama band yang pasti, sama brand juga ada. Nah si kolaborasi ini tuh penting juga yang tadi saya bilang. Jadi kita nge-grab nge-grab market baru lah gitu. Ketika kita pengen kolaborasi sama apa, dia kan punya market tuh. Dia jadi tahu maternal, yang itu pun jadi tahu yang marketnya maternal tahu si brand itu. Kalau ke depan banyak juga sebenarnya, ada sama Afro, ada band Midnight namanya, sama ada brand skateboard gitu di luar namanya Barrier Cult. Terus banyak sih sebenarnya. Sebenarnya gini, kalau kita tuh dari awal juga nggak mikirin itu sih sebenarnya. Perihal KW itu dibajak itu bukan sebuah kebanggaan, juga bukan sebuah kepusingan pada awal itu. Cuman kesini-sininya tuh konsumen itu jadi kritis sebenarnya, Mas. Tindak dong katanya, kita jadi begini begitu. Jadi gimana lah, mereka mungkin menganggapnya mereka jadi nggak eksklusif lah atau gimana ya. Pada akhirnya kita mau nggak mau nindak itu gitu. Jadinya nah kita juga ngambilnya bukan sellernya, pabriknya langsung, karena sellernya pun nggak tahu apa-apa pada akhirnya. Jadi dia jual, ini brand lokal gitu. Kira brand surfing kayak Volcom gitu. Nggak pada tahu nih, akhirnya kita minta kontak, akhirnya nemu, nah itu ditindak. Jadinya semenjak itu mulai berkurang. Masalah mah selalu ada ya. Tiap masalah kebanyakan di dalam sih. Kalau masalah kebanyakan di dalam kitanya sendiri. Jadi masalah tadi ya komunikasi, masalah ada
yang lupa, ada yang nggak ngerjain job desk-nya gitu. Itu masalah yang menurut saya bakal ada terus, dan itu yang sebenarnya harus diberesin. Kalau dari luar itu sebenarnya saya bilang nggak terlalu ngaruh ya. Kita pernah ditipu vendor, kita pernah ditipu buyer, kita pernah didatengin siapa datang untuk ya gimana lah, maksudnya dia lihat maternal gimana. Sering sih, cuman saya bilang itu bukan masalah, maksudnya bukan yang gede gitu. Karena saya anggap saya nggak bisa dapetin itu di kuliah sebenarnya, hal-hal kayak gitu tuh. Jadi itu kayak saya belajar aja gitu, cuman jalannya kayak gitu lah. Kalau pesan saya sih ya, kalau misalnya saya mau bilang mulai aja dulu, semua juga pasti ngomong gitu ya. Cuman kalau memang serius gitu, cari tahu dulu aja sih sebenarnya usaha industri kreatif itu kayak gimana gitu. Misalnya dari mulai produksinya gimana. Kalau saya dulu kerja dulu, jadi saya tahu. Jadi mending banyak nanya sama banyak main. Nanya produksi itu gimana, ngatur jadwal itu gimana, produksi itu gimana. Produksi udah ya, bikin desain itu gimana, terus sama karakter itu gimana, karakter brand. Kalau maternal kan sebenarnya brand yang base-nya tuh kaos ya, t-shirt gitu. Terus grafik sama logo. Itu di situ kan terletak ininya. Jadi karakter penting, karakter si brand. Jadi cari karakter yang sesuai. Terus mulai tahu produksi seperti apa, dan kalau misalnya ada sedikit waktu gitu cari tahu tuh arti-arti apa, clothing itu apa, streetwear itu apa, terus sneakers itu apa gitu ya, habis itu apa gitu. Cari tahu lah. Jadi nggak blank banget gitu. Jadi ketika misalnya mulai itu dia tahu nih harus ngapain. Terus yang kedua, cari partner yang bener-bener satu visi satu misi gitu, yang dekat, yang yang kasarnya yang tahu lah mau kemana arahnya, apakah nyari duit, apakah mau bikin sesuatu, apakah mau gimana, apakah dua-duanya. Jadi itu soalnya yang jadi masalah pada akhirnya ketika brand itu udah mulai rada lama atau mulai rada naik, itu mulai sebenarnya jadi masalah.